Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapres Gibran ya kembali disorot oleh masyarakat maupun netizen di sosial media. Nah, baru-baru ini ya, jadi Gibran berkunjung ke Gorontalo. Nah, ada sesi ngobrol sama petani. Jadi petani ini bercerita kalau ada kendala ketiga panen. Nah, kata petani, yang jadi masalah itu adalah jalan kombainnya belum ada, sehingga harus memikul tangganya. Tetapi malah yang ditangkap oleh Gibran ini adalah kombainnya atau kombain harvestnya yang dipikul. Kan tidak mungkin ya, traktor gede atau kombain harvest itu yang dipikul oleh petani. Jadi petani ini sampai harus menjelaskan berulang kali sama Gibran. Tahu nggak, baru-baru ini ada obrolan yang sangat-sangat menarik antara petani dengan Gibran. Kok bisa ya Indonesia ini punya wapres selucu Gibran? Ya sudah deh, mungkin kalian penasaran, silakan simak langsung cuplikan videonya berikut ini. Yang kurang jalannya, Pak. Jadi dari jalan masuk ke sawah itu masih belum ada box. Sehingga kami Jalan desa, jalan sawah, Pak. jalan sawah. Jalan sawah. Jadi dari jalan menuju ke sawah itu kombain atau jonder itu masih kesulitan. Sementara ini kami pakai tangga yang dari alat itu. Jadi dipindah dari tempat lain ke yang lain. Oke. Tangga itu dipikul satu tangga 6 orang, Pak, keberatan. Enggak, kombainnya dipikul. Tangganya. Kombain personal Iya. dipikul. Ya, Dibawa manual. Didorong. bukan tangga untuk lewat itu, Pak. Karena belum ada box sehingga pakai tangga itu. Kombain harvesternya didorong turun tangga. Ya, iya. Jadi Nah, jadi begini ya, Mas Wapres Gibran. Saya mencoba untuk memberikan pengertian atau penjelasan. Jadi yang dimaksud oleh petani itu adalah tangga, alat bantu kombain harvester agar bisa masuk ke sawah. Tahu sendiri kan, biasanya di sawah itu kan ada saluran air ya. Jadi agar kombain harvester itu bisa lewat, bisa masuk ke sawah, maka harus ada alat bantu, yaitu jembatan atau tangga yang dimaksud oleh petani itu. Nah, jadi yang dipikul oleh petani itu adalah tangga atau jembatan, bukan kombain harvesternya yang dipikul. Ampun. Ya beginilah kalau wapres hasil karbitan dan acak-acak konstitusi ngomong sama petani saja gak nyambung. Ampun. Sehingga ini ya mengundang berbagai komentar netizen di sosial media. Jadi kalau kita lihat Gibran ini ya mungkin mengikuti jejak bapaknya yaitu Jokowi, ingin ngobrol sama masyarakat tetapi malah menjadi perhatian publik ya, gara-gara kombain dipikul. Nah, tidak hanya itu saja ya, netizen menyoroti ya isu yaitu atau opini bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi retak. Jadi Prabowo dengan Jokowi ini sudah pecah kongsi ya. Jadi sejak akhir tahun lalu ya, Jokowi dengan Prabowo ini sudah mulai berjarak. Nah, sempat beredar kabar ya yang dibocorkan oleh podcast Bocor Halus bahwa Jokowi ya sempat beberapa kali ingin bertemu dengan Prabowo, tetapi waktu itu memang tidak dikasih kesempatan. Jokowi itu bukan tidak ingin ketemu Prabowo. Jokowi sudah meminta ketemu Prabowo beberapa kali. Misalnya dalam kunjungan Jokowi ke Jakarta di awal Mei, ketika Jokowi bertemu dengan relawan. Nuansa relasi kerja antara Prabowo Gibran itu sebenarnya serupa atau mirip-mirip dengan nuansa atau hubungan antara Prabowo dan Jokowi hari ini. Politikus Gerindra ini memberikan semacam pesan kepada peserta yang hadir di situ untuk mewaspadai pergerakan Gibran di daerah. RUU Satu Data. Ya, Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia. Ya. Kemudian direview, dilihat, dibaca, ada tuh menemukan pasal yang BPS melaporkan kepada Wakil Presiden itu kemudian diubah, itu kan diubah dari Wakil Presiden, laporan BPS itu mesti ke Presiden. Yang mencoret ini politikus Gerindra. Oh, Gerindra juga kan? Gerindra juga. Bahkan ya awal Juni 2026 Jokowi juga tidak diundang di acara perayaan peringatan Hari Pancasila. Dan ini semakin membuktikan dugaan masyarakat selama ini kalau hubungan Jokowi memang lagi retak. Nah, belum lagi Jokowi ya lagi gencar-gencarnya melakukan safari keliling Indonesia. Pertama kunjungannya adalah ke Lampung. Tetapi ya video yang beredar kita lihat massa yang ingin bertemu Jokowi tidak terlalu signifikan. Artinya ya pamor Jokowi tidak seperti dulu lagi. Kami dari Gerindra ya? Iya, Gerindra itu. Ya, kami menyampaikan selamat karena punya
beliau sudah sehat kembali dari dengan sebelumnya kan sempat kurang fit ya. 4 kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Info sedikit nah buat netizen. Kalau ada pejabat bersama bawahannya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata masyarakat secara langsung dan menyerap aspirasi, itu namanya belusukan. Kalau ada politisi bersama ternaknya kerja keras turun ke lapangan demi partai anaknya, pakai atribut partai untuk mempengaruhi publik, itu namanya kampanye. Kalau ada orang kampanye padahal pemilu masih lama, itu namanya gila kekuasaan. Dan kalau ada orang kampanye tapi bilang belusukan, itu namanya penipu. Betul nggak? Jadi wajar saja itu ketika hari ini orang sudah mengetahui bahwa Pak Jokowi itu sudah berada di PSI, maka berbondong-bondong mereka ingin bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan PSI tentunya, untuk membawa bangsa ini lebih baik ke depan. Saya kira itu saja. Ada juga yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu kesaktiannya tidak seperti dahulu kala ketika masih menjadi presiden. Ya terbukti misalnya di 2024 sebenarnya PSI itu sudah mengidentifikasi sebagai partai yang bersama dengan Jokowi. Begitu banyak atribut-atribut, begitu banyak misalnya ada banner, baliho dan spanduk yang menyebutkan di situ PSI adalah partainya Jokowi, Jokowi adalah partainya PSI, dan bahkan foto Jokowi dengan Kaisang yang saat itu sudah menjadi ketua umum PSI sudah bertebaran di mana-mana, Mas. Tapi di 2024 PSI tidak lolos ke parlemen. Ini adalah satu mazhab yang juga menjelaskan bahwa bahkan ketika Jokowi jadi presiden sekalipun nyatanya tidak mampu meloloskan PSI, termasuk disampaikan oleh sejumlah politisi PDIP yang meyakini bahwa ya Jokowi sebenarnya bukan siapa-siapa lagi. Cara Jokowi mengamankan dinastinya dengan terus melontarkan wacana Prabowo Gibran 2 periode, tidak ada alasan masuk akal untuk mendukung wacana itu kecuali kelicikan ambisi kekuasaan. Presiden Prabowo harus waspada dengan kelicikan Jokowi yang biasa berkhianat di ujung jalan. Pengkhianatan Jokowi pada PDI Perjuangan dengan kamuflase retorika seperti sedang diulang pada Presiden Prabowo. Semoga bisa diambil pelajaran. Jokowi seperti terus memaksakan Gibran menjadi pasangan Prabowo bukan karena kompetensi, tapi karena Gibran anaknya Jokowi. Itu saja. Jokowi menjadi presiden 2 periode, wapresnya saja beda. Sebelumnya dengan Pak JK, kemudian dengan Abah Kiai Ma'ruf Amin. Lantas mengapa dia mau memaksakan Prabowo 2 periode untuk terus bersama Gibran? Nggak masuk akal. Pak SBY jadi presiden 2 periode, wapresnya juga beda. Pertama dengan Pak JK, kemudian yang kedua dengan Pak Budiono. Nah, Pak JK periode kedua Pak SBY kemudian bertarung menjadi capres melawan Pak SBY di Pilpres 2009. Melihat pengalaman sejarah politik ini, Gibran lah yang paling potensial menjadi penantang Prabowo pada 2029 daripada dipilih lagi menjadi cawapresnya Prabowo. Bukti lain, wacana Prabowo Gibran 2 periode juga ditolak mentah-mentah oleh parpol-parpol koalisi pemerintah. PKB sudah menolak, Demokrat juga, Golkar juga. Kenapa? Karena ketua-ketua parpol itu ya kepengen juga menjadi cawapresnya Prabowo, bukan Gibran. Dalam hati mereka pasti ada panas yang membara pada Jokowi, yang mau terus memaksakan mendukung anaknya seperti tahun 2024, namun keuntungannya tetap diambil oleh Jokowi, bukan oleh parpol-parpol itu. Parpol-parpol itu udah nggak mau dikadalin lagi oleh Jokowi kedua kalinya. Parpol yang mendukung wacana Prabowo Gibran 2 periode hanya PSI. Kenapa mendukung? Ya karena ketua umum PSI itu Kaisang, adiknya Gibran, anaknya Jokowi. Dinasti, ambisi kekuasaan. Saya juga yakin, sebenarnya Jokowi juga tidak yakin dengan wacana Prabowo Gibran 2 periode. Dengan melihat pengalamannya dia sendiri, pengalamannya Pak SBY, dan sejarah politik di Indonesia. Karena itu ucapannya bukan bentuk dukungan yang tulus, tapi kamuflase politik yang menjebak Presiden Prabowo yang ujung-ujungnya pengkhianatan. Kalau nggak punya pengalaman, nggak ada masalah. Yang penting punya otak.
anak muda yang punya pengalaman jadi wali kota. Cabut. Tapi kita nggak dengar otaknya bicara gitu. Wakil Presiden kita menyuap mahasiswa 300 juta. Ini bukan tuduhan, ini pengakuan. Ketua BEM Universitas Bung Karno dijanjikan 300 juta. Tugasnya bawa massa ke istana, bukan untuk menuntut, tapi untuk mendukung. Waktu sudah menjawab, Tuhan sudah memperlihatkan. Masih mau nutup mata? Masih mau denial? Sampai kapan? Dia bukan orang yang tiba-tiba jahat. Dia sudah menunjukkan siapa dirinya dari awal. Ketika konstitusi ditabrak terang-terangan, ketika MK dijadikan alat, ketika kecurangan dilakukan dengan nyata. Tapi anehnya, kalian masih aja memilih. Kita mau jadi bangsa seperti apa sih? Kalau mahasiswa ecek-ecek aja bisa dijanjikan 300 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan influencer, artis, buzzer, media? Seberapa besar manipulasi yang sedang dimainkan di depan mata kita? Berapa banyak opini publik yang dimanipulasi? Apa? Masih buta? Masih denial? Kalau saat ini kita dipimpin oleh orang jahat yang tidak berkompeten, manipulatif, dan curang, perlu bukti apa lagi? Tuhan perlu nunjukin apa lagi biar kita sadar betapa rusaknya sistem negara ini. Terus bodohlah, jangan pintar. Prabowo dan Jokowi memiliki kepentingan yang berbeda untuk 2029. Firm ya? Firm. Jokowi ingin anaknya tetap sebagai nomor 2, tapi kalau Prabowo tidak mengambil Gibran sebagai pasangannya, maka kita akan berhadapan-hadapan di 2029. Itu bacaan politiknya. Hari ini itu sudah semakin telanjang. Kamu lihat. Ini kan keduanya, ini mereka masih menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan. Iya betul. Menjaga keseimbangan, mencegah fragmentasinya besar gitu kan. Tapi kepentingan yang berbeda tetap tidak bisa kita pisahkan. Siapa figur yang dominan menuju 2009 nanti? Siapa yang mengendalikan jaringan politik generasi berikutnya? Karena Gibran akan mengambil milenial dan Gen Z. Nah, Prabowo di sini itu sedang berpikir untuk mengalahkan. Kalau kita lihat, Bung Indra, di antara tokoh-tokoh muda, taruhlah AHY, kemudian Yeni Wahid, keluarga presiden maksudnya ya, kemudian Puan Maharani, dan Gibran. Gibran paling atas, Bu. Ujian sesungguhnya bukan hubungan Prabowo dan Jokowi yang terjadi sekarang, tapi bagaimana menjelang 2029 nanti, jika Prabowo ingin memastikan bahwa suksesi tetap berada di dalam orbit Gerindra, sementara jaringan Jokowi mendorong figur yang berbeda, maka kendaraan politik mereka akan berbeda. Saya tanya Bang, soal kuasa modal. Modal mana yang lebih kuat? Jokowi kah atau Prabowo kah? Atau Prabowo kelihatan agak kesulitan, sementara Jokowi udah banyak. Secara finansial, Jokowi ini kuat. 10 tahun berkuasa, dan yang menarik adalah itu tadi, perlahan-lahan orang-orangnya Jokowi itu kena kasus hukum kan? Terkena kasus hukum. Ya itu maksudnya. Nah, itu kan sesungguhnya pundi-pundi. Kan yang menarik adalah orang-orang ini mengaku menyetor kepada Jokowi, termasuk Dadan itu, ketua atau kepala PGN, Hilmi segala macam. Ya, yang menarik adalah bawa dong ke pengadilan, bawa juga Jokowi dibawa ke pengadilan. Nadiem. Semuanya ini sekarang mengaku menyetor. Kan antara hukum dengan politik nggak nyambung di sini. Hukum harus dengan bukti, politik dengan persepsi. Ya. Nah, ini tinggal kemudian berani tidak Kejaksaan Agung memanggil Jokowi atas pengakuan-pengakuan orang yang dijadikan terdakwa. Harus dikonfirmasi ya Bang? Apa? Iya. Dalam kasus mereka ini? Iya, harus bisa. Proses peradilan yang masih berlangsung misalnya siapa? Nanti masalah MBG. Dia harus jadi saksi. Iya sama. Kan juga soal ijazah ini. Yang publik nunggu-nunggu, berani nggak tuh dibawa ke pengadilan? Ini jadi seperti Jokowi bersaksi di pengadilan, itu maksudnya? Kan jadi kayak opera sabun. Dan yang menikmati itu adalah Prabowo. Semakin lama ini berlarut-larut, Prabowo juga semakin diuntungkan dengan kasus opera sabun ijazah ini. Jangan Bang, opera sabun Bang. Ya, artinya lama kan, nggak selesai-selesai. Ya. Karena kan sejak 2012 dipertanyakan gitu loh. Kan sebenarnya selesai aja. Kalau dia benar-benar kuliah, kalau dia benar-benar selesai, tunjukkan aja. Bukan orang lain suruh nunjukkan. Masa Bung Indra
nanti kalau ditanya polisi, dikasih fotokopi SIM-nya, polisi bilang palsu, Anda harus tunjukkan bahwa SIM saya palsu, kan aneh. Nah, kira-kira begitu. Kasus-kasus yang menyebut nama Jokowi ini, sekali lagi, akan menjadi barisan atau truf teratunya Presiden Prabowo. Ini betul-betul menyentuh aspek penting dalam politik Indonesia. Tudingan-tudingan seperti ini. Nah, berarti kita akan membicarakan hubungan antara lembaga penegak hukum, kan? Antara polisi dan kejaksaan yang berbeda sikap. Antara KPK dengan kejaksaan. Lihat kasus BGN itu. Belum cukup indikasi, kata KPK. Diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Publik melihatnya bahwa, oh KPK ini jangan-jangan masih disetir Solo. Jangan-jangan ya. Kita tidak menuding. Karena ini tidak bisa, maka Presiden menggunakan kejaksaan. Kan begitu bacaan politiknya. Nah, hubungan antara lembaga penegak hukum dan konfigurasi kekuasaan politik yang sedang berubah ini yang harus kita cermati, Bung Indra. Namun perlu dicatat terlebih dahulu bahwa analisis politik itu berbeda dengan fakta hukum. Sampai saat ini, menurut saya, belum bisa diverifikasi. Apakah betul Kejaksaan Agung menjadi alatnya Presiden Prabowo, KPK dan polisi menjadi alatnya Jokowi. Nah ini rada bagong kena ini. Saat sebelum masuk ke Istana Bapres, itu ada satu sosok. Pria pakai rompi hitam yang di belakangnya tertulis angka 2. Angka itu seakan mencerminkan, melambangkan dia pendukung capres. Nah, iya toh? Dia berada di tengah-tengah aktivis itu. Gak pakai alma mater yang sama. Lo pas OTW ke atas Istana Bapres, kok melu antri. Lihat tuh dalam visual. Dirinya tidak meninggalkan tasnya. Kayak mahasiswa di depannya itu. Tas tetap diselempangkan di tubuhnya dan HP-nya pun diserahkan ke ajudan atau tim pengamanan Istana Bapres. Tidak dikumpul, disatukan dengan barang para mahasiswa. Mereka gak diarahkan masuk, nututi mahasiswa yang masuk duluan. Lewat pintu yang sama itu. Lu kok malah masuk melalui pintu berbeda? Siapakah dia? Yang pakai jaket warna hitam tulisannya 2. Oh, Begawan nggak ngerti. Itu kan hanya pengamatan Begawan. Keanehan yang saya lihat. Apakah itu makin memperlihatkan? Nek aktivis sing pada demo itu di bawah komando orang itu. Lalu disimak pernyataan yang disampaikan Abdi usai bertemu Wapres. Kuwi yo argumentasinya geladrah, ngalor ngidul, tidak fokus pada tuntutan mahasiswa yang sekarang sedang disuarakan. Aku mau menayangkan semua pernyataan ini, masa nih beda banget kok kalau dibandingkan sama orasi dari demo 12 Juni atau demo-demo di kota-kota lain. Lalu yang dari Universitas Tamrin itu waktu jumpa pers malah mau klecem tahu klecem mesem ranggena tidak omong blas. Jadi benarkah mereka aktivis sesungguhnya yang memang menyuarakan hak-hak rakyat? Om Begawan ragu. Parah banget. Universitas Indonesia sampai angkat bicara gara-gara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bawa mahasiswa ikut kunjungan kerja ke Papua tanpa izin resmi dari pihak kampus. Short video ini merupakan ulasan dari berita yang berjudul Memalukan. UI, Gibran bawa mahasiswa kunker tanpa izin. Perang pencitraan modal 2029 dimulai. Dan dibahas oleh Hersubeno Arif bersama Akbeta di channel Off the Record FNN. Jadi begini ceritanya. Publik sempat dihebohkan dengan foto 5 mahasiswa dari berbagai kampus yang diajak Gibran ikut kunker meninjau program makan bergizi gratis di Indonesia Timur. Salah satu mahasiswa tampak mencolok karena memakai jaket alma mater UI. Sontak saja, pihak Rektorat UI langsung mengeluarkan pernyataan tegas bahwa kampus tidak pernah menerima surat permohonan dari Sekretariat Wakil Presiden, apalagi mendelegasikan mahasiswa tersebut. Tak ketinggalan, BEM FIB UI juga ikut meradang. Mereka menegaskan, tindakan mahasiswa tersebut murni agenda personal dan sama sekali tidak mewakili kelembagaan UI. Bahkan, internal kampus sekarang lagi melakukan investigasi serius soal siapa yang menginstruksikan pemakaian jaket alma mater di acara formal kenegaraan itu. Pengamat menilai, mahasiswa ini cuma dijadikan aksesoris atau properti politik demi membangun citra Gibran menjelang pemilu 2029 nanti.
Menurut kalian, apakah wajar memakai alma mater kampus untuk kepentingan pribadi di acara Wapres? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini untuk informasi terupdate lainnya. Waduh, begini modelnya makanya 5 kali mencalon, hanya sekali menang. Itu pun karena ada Gibran yang dorong-dorong. Kalau nggak ada Gibran, selesai. Sampai kapanpun nggak bisa menang. Nah, dikasih Tuhan kesempatan, tetapi apa yang terjadi? Harusnya Prabowo Gibran, ini enggak. Dulu Prabowo Gibran, sekarang enggak. Prabowo, let's go TV. Amin Rais kembali menjadi sorotan publik setelah melontarkan pernyataan yang beredar di media sosial. Amin Rais menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan strategis, termasuk terkait posisi Panglima TNI dan Kapolri. Dalam bahasa Inggris, status quo yang berasal dari bahasa Latin itu, dalam bahasa Inggris berarti the present situation atau the present state of affairs. Nah, bila konsep sederhana ini kita terapkan untuk pemerintahan kita sekarang, maka bisa kita katakan pemerintahan Prabowo karena sebegitu jauh tidak melakukan perubahan-perubahan yang berarti terhadap warisan pemerintahan Jokowi, maka saya bisa sebut pemerintahan Prabowo sebagai status quo defender. Prabowo tidak berani mengganti Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, tidak berani mengganti Kapolri, Listio Sigit Prabowo, sehingga trio geng Solo, Jokowi, Agus Subianto, Listio, tak disentuh sama sekali oleh Prabowo. Jika pemerintahan Prabowo tidak mau atau tidak berani mengubah gaya dan substansi kekuasaannya, karena khawatir berpotensi mengakibatkan guncangan politik nasional, kita jangan mengharap akan ada perbaikan kehidupan nasional kita sampai tahun 2029. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Presiden Prabowo perlu melakukan pergantian Panglima TNI dan Kapolri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.